Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, kita sudah masuk ke subtema 2, hewan sahabatku, dan pembelajaran 1. Nah, di sini siapa yang suka makan ayam? Ayam termasuk salah satu hewan yang dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Negara-negara di Asia Tenggara tidak hanya memiliki beragam jenis tumbuhan, tetapi juga memiliki beragam jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan makanan, simbol negara, ataupun binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga atau merawat gajah putih merupakan usaha yang mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan, Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, anak-anak, tahukah kalian jika hewan-hewan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda untuk berkembang biak? Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya atau keturunannya agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3. Yang pertama ovipar atau bertelur, yang kedua ada vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Yang pertama ovipar, ialah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, contohnya adalah yang pertama ikan, kemudian yang kedua ada katak, yang ketiga ada ayam, kemudian ada penyu, kemudian kupu-kupu, kemudian burung merpati, burung elang. Yang kedua ada vivipar, ialah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Nah, contohnya itu adalah kucing, kemudian ada gajah, kemudian kambing, lalu lumba-lumba, dan ikan paus. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewannya, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya ikan hiu, kuda laut, iguana, kemudian ada salamander, kemudian ada ular. Nah, perhatikan atau amatilah gambar di bawah ini. Ini ada beberapa hewan, ada penyu, ikan, ayam, kucing, ikan paus, kemudian sapi, ular, burung elang, dan buaya. Nah, setelah itu, kelompokkanlah hewan-hewan yang sudah kamu amati ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya ya. Nah, hewan-hewan yang ada itu sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam hal ekonomi. Ikan dan hewan ternak yang dijual dan dikonsumsi, sebagian bahkan ada yang sampai mengekspornya ke negara lain. Kegiatan ekonomi suatu negara berkaitan dengan kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Untuk yang pertama ada Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara yang kedua ialah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor
ekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Negara yang ketiga ialah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Nah, daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Nah, sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos itu sendiri. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi itu diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara selanjutnya ialah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara di Asia Tenggara yang terakhir ialah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan materi sebelumnya, sekarang tugas kalian yang kedua ialah pilihlah 2 negara ASEAN, kemudian bandingkan negara tersebut pada diagram Venn di bawah ini. Kerjakan di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan.